Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang adab di kamar mandi. Kalian sudah ada yang tahu belum? Yuk, untuk kalian lebih tahu lagi, kita bahas hari ini. Tapi hari ini Miss gak sendiri loh menjelaskannya. Akan ditemani oleh Miss Ina. Adab di kamar mandi yang pertama yaitu ketika kita ingin masuk kamar mandi, terlebih dahulu berdoa. Siapa yang sudah hafal doanya? Yuk kita baca bersama-sama ya doa mau masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Doa itu ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kedua, adab yang kedua yaitu ketika kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, dan keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Yang ketiga yaitu ketika kita di dalam kamar mandi, kita tidak diperbolehkan untuk membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah. Jadi ketika anak perempuan ada yang pakai kalung, ada tulisan Allahnya, kalungnya dilepas dulu kalau mau ke kamar mandi. Oke. Poin yang keempat yaitu berhati-hati dari percikan najis, karena percikan najis itu di alam kubur akan menjadi azab kita. Kalian mau gak dapat azab dari Allah? Makanya sebelum kalian mendapat azab, lebih baik kalian menjaganya, jangan sampai terkena percikan najis. Buat anak laki-laki, kalau lagi di kamar mandi, usahakan kalian buang air kecilnya pada tempatnya ya. Jangan sampai nempel-nempel di tembok, oke? Poin yang kelima yaitu tidak menampakkan aurat. Jadi ketika kalian berada di kamar mandi pun, kalian usahakan tidak menampakkan aurat kita kepada orang lain. Selanjutnya poin yang keenam akan dilanjutkan oleh Miss Ina. Semangat terus ya anak-anakku buat menyimak. Terima kasih Miss Jana. Selanjutnya poin ke-6, tidak beristinja menggunakan tangan kanan. Ada yang tahu beristinja itu apa? Beristinja itu adalah membersihkan. Jadi ketika kita sudah selesai membuang air besar ataupun buang air kecil, hendaklah kita menggunakan tangan kiri membersihkannya ya. Selanjutnya poin ke-7, boleh bersuci dengan batu atau disebut dengan istijmar. Inilah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dalam bersuci dengan menggunakan batu. Tapi di zaman sekarang ini bisa diganti seperti menggunakan tisu. Tapi dalam penggunaan tisu ini dan batu dalam keadaan darurat saja ya, lebih baik menggunakan air. Ya, poin ke-8, larangan beristinja menggunakan tulang dan kotoran binatang. Masih ingat beristinja apa? Tadi yang Miss Ina katakan, beristinja itu artinya membersihkan. Betul. Kenapa tulang dan kotoran binatang tidak diperbolehkan? Karena kedua benda tersebut tidak mensucikan. Poin yang ke-9, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Miss bacakan ya. Apabila seseorang dari kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi hendaknya ia menyamping dari arah kiblat. Nah, jadi diperhatikan ya.
Kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar, arahnya itu jangan sampai membelakangi atau menghadap ke kiblat. Yang terakhir, yang ke-10, berdoa setelah keluar kamar mandi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan ketika keluar kamar mandi kita harus berdoa. Tahu doanya? Nih, Miss akan bacakan. Gufronaka. Satu kali lagi. Gufronaka. Artinya, aku memohon ampun. Dari adab-adab masuk kamar mandi yang Miss Jannah dan Miss Ine sampaikan, semoga bisa dipraktekkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Sekian dari Miss Ine dan Miss Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar kamar mandi. Gufronaka.